Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Razlina dari jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Dengan nomor BP 2010822032. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan hasil pembuatan esai saya minggu lalu, yaitu tentang dampak pandemi bagi industri pariwisata. Kenapa saya mengambil judul dampak pandemi bagi industri pariwisata ini? Karena jumlah atau penghasilan terbesar Indonesia itu yaitu dari hasil dari pariwisatanya. Dengan adanya corona ini, perindustrian pariwisata Indonesia juga ikut terkena dampaknya, di mana Indonesia sendiri jadi sepi wisatawan yang mengurangi penghasilan atau pendapatan Indonesia sendiri. Tidak hanya itu, masyarakat di dunia dihebohkan dengan banyaknya dampak yang dihasilkan wabah COVID ini. Bukan hanya terbatas pada persoalan medis. Dunia dan segenap masyarakatnya harus menerima kenyataan pahit lantaran wabah COVID ini berpengaruh terhadap seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Wabah COVID ini juga berdampak secara langsung terhadap segi-segi kehidupan kita, salah satunya dalam industri perpariwisataan di Indonesia. Dengan adanya wabah ini, bagi wisatawan saat mengunjungi suatu daerah yang sudah ada virus corona, mereka takut akan tertular, yang otomatis mereka akan melakukan karantina, baik di daerah tempat perjalanan mereka maupun daerah asal mereka. Saat mereka di karantina, otomatis mereka akan berjauhan dari orang-orang yang mereka cintai dalam waktu yang cukup lama. Inilah yang merupakan salah satu ketakutan wisatawan melakukan perjalanan, karena mereka takut terinfeksi virus corona dan ikut diisolasi. Industri pariwisata kini berada di tahap bawah dikarenakan pandemi global tadi, yaitu virus corona. Bahkan yang juga terkena dampaknya adalah negara Saudi Arabia, di mana untuk sementara waktu mereka melarang adanya kegiatan umroh sehingga kota Mekah saat ini benar-benar kosong dan disterilkan. Tidak hanya itu, juga banyak wisatawan mungkin sudah merencanakan perjalanan mereka dari jauh-jauh hari, tapi memilih mengalami kerugian untuk membatalkan perjalanan daripada harus tetap terbang ke suatu negara atau suatu daerah dan menerima resiko mereka terkena atau terpapar virus corona tersebut. Di Indonesia sendiri, dampaknya saat ini menurut Kamil 2020, jumlah kasus positif virus corona sudah mencapai angka yang cukup tinggi. Nah, ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terkena dampak virus corona. Sehingga saat ini Presiden Jokowi sudah mulai memberikan peringatan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan social distancing, yang artinya masyarakat tidak bebas melakukan kegiatan sosial seperti dulu. Sehingga keramaian yang sangat dihindarkan saat ini. Banyak universitas yang juga ikut meliburkan mahasiswanya terkait hal ini. Tentu saja ini berdampak bagi pariwisata di Indonesia, salah satunya di kota Jakarta yang merupakan paling banyak kasus corona saat ini. Sehingga banyak tempat wisata yang sepi wisatawan dikarenakan ketakutan akan terinfeksi virus ini. Presiden Jokowi berusaha untuk mengajak masyarakat Indonesia agar kompak melawan virus ini hingga tuntas, sehingga pariwisata dan perekonomian dapat berjalan seperti biasa dan kembali normal kembali, serta operasional pemerintahan dapat berjalan semestinya kembali. Karena memang pegawai pemerintah banyak yang bekerja dari rumah, yang tentunya ini tidak efektif atau tidak maksimal bagi pekerjaan mereka atau tugas-tugas mereka. Presiden Jokowi berharap kasus corona ini cepat tuntas dan tidak memakan banyak korban ke depannya. Sehingga serta dengan tuntasnya virus ini, pariwisata Indonesia akan membaik dan berkembang kembali. Karena sesungguhnya atau sejatinya negara tempat asal mereka atau negara yang merupakan sumber atau pusat dari virus ini, yaitu Cina, sudah berangsur membaik dan
semoga negara kita juga ikut cepat membaik, dan tentunya juga dunia ikut membaik. Baiklah, mungkin hanya itu hasil presentasi dari esai saya. Kurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.